Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadah Hasanah. Saya mahasiswa Universitas Darul Ma'arif Indramayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSI 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Fitri Mutmainah MPD. Dalam video ini, saya akan meresensi novel yang berjudul Love in Aussie. Novel Love in Aussie ini ditulis oleh Jessica Sofyan dengan ketebalan buku 268 halaman, ukurannya 14 x 20. Buku yang saya punya ini cetakan pertama di bulan April 2016. ISBN-nya 978 602 6921 567. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta seorang wanita yang bernama Kamira Nasifah dan pasangannya bernama Zain Al-Fatih. Kenapa mereka bisa nikah? Nah, karena Kamira ini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikannya di Aussie atau biasa kita kenal dengan sebutan Australia. Kenapa sih harus menikahnya dengan Kak Zain? Karena Kak Zain ini telah melamar Kamira setelah mengetahui bahwa syarat Kamira ingin kuliah di Aussie yaitu dengan menikah, dan Kak Zain ini telah menyukai Kamira sejak mereka masih kecil gitu. Kenapa juga orang tuanya Kamira menyetujui bahwa Kamira akan menikah dengan Zain? Karena Zain ini adalah lulusan S1 dan S2 di Aussie juga, dan sekarang dia sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di Aussie. Itu alasan mengapa orang tuanya Kamira itu setuju. Dan kenapa juga Kamira yakin gitu, Kamira menerima lamaran dari Kak Zain, karena ya memang Kamira juga suka gitu sama Kak Zain. Itu sih alasannya, sangat simpel. Setelah menikah, keesokan harinya mereka langsung terbang ke Aussie karena beberapa hari ke depan Kamira akan mengikuti tes psikolog di universitasnya yang sudah menjadi syarat bagi mahasiswa baru di sana. Dan setelah semua konflik-konflik itu selesai, F ini kembali berulah. Kenapa dia kembali berulah? Karena dia itu memang suka gitu sama Kak Zain gitu. Dia melakukan berbagai cara, bagaimana caranya agar dia itu bisa mendapatkan hatinya Kak Zain. Nah, di suatu pesta, di peresmian perusahaan yang memang menjadi tempat penelitiannya Kak Zain sama F ini, tentunya Kamira diajak dong sama Kak Zain untuk datang ke acara pesta peresmiannya ini. Namun di situ Kak Zain sama Kamira ini datangnya nggak bersama-sama gitu, nggak sama-sama gitu. Kak Zain berangkat sendiri, Kamira berangkat sendiri, karena memang Kamira itu harus paginya itu dia ada kelas dulu, dia baru datang sore hari. Nah, setelah dia nyampe nih ke tempat pestanya, dia sedang nyari-nyari Kak Zain gitulah ya. Ternyata dia lebih dulu bertemu dengan F. Nah, setelah itu di pesta itu F ngomong nih sama Kamira bahwa aku baru tahu nih kalau kamu itu istrinya Zain gitu, bukan adiknya. Karena selama ini Zain itu ngomong ke F bahwa Kamira itu adiknya gitu, bukan istrinya. Nah,
kesempatan nih buat F ngomong sama Kamira bahwa Zen itu bersikap sama F tuh seperti ini seperti itu ya. Dia intinya menceritakanlah gimana supaya Kamira ini cemburu gitu, dan dia itu berusaha meminta izin sama Kamira supaya bagaimanapun caranya biar Kamira mengizinkan F menjalin hubungan dengan Zen. Bayangkan gimana nggak cemburunya seorang istri dimintai persetujuan dengan wanita lain gitu supaya dia bisa bersama dengan suaminya. Emang si F ini. Nah, setelah Kamira mendengar pernyataan dari F, Kamira ini ingin pulang ke Indonesia. Dia ingin menenangkan diri. Nah, Zen ini sebenarnya bingung. Kenapa nih kok Kamira tiba-tiba ingin liburan lebih dulu gitu. Nah, setelah 3 hari kepulangan Kamira ke Indonesia, Kak Zen itu baru tahu kenapa Kamira itu minta pulang duluan gitu tanpa menunggu Kak Zen selesai dengan pekerjaannya. Ternyata Kamira itu cemburu gitu. Ternyata Kamira itu pulang dengan kecemburuan, rasa amarahnya dia itu. Nah, Zen mengetahui ini itu dari F. Karena F mengatakan bahwa waktu pesta itu dia menceritakan bagaimana Zen bersikap yang membuat F jatuh cinta gitu sama Zen. Nah, besokannya Zen ini langsung aja nyusul Kamira ke Indonesia, dan dia tanpa sepengetahuan Kamira ya, dia ini pulang ke Indonesia. Jadi biar surprise gitu. Nah, setelah masalah ini selesai gitu ya, singkat cerita akhirnya Kamira dan Kak Zen ini mendapatkan keturunan gitu atas pernikahannya. Nah, novel ini aku rekomendasikan kepada kalian yang mungkin sedang merasa sedang jatuh cinta atau mungkin akan segera melanjutkan kisah cintanya kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Mungkin kalian bisa nih kayak membayangkan gitu gimana nanti kalau kalian sudah menikah akan seperti apa menangani masalahnya. Di sini mungkin bisa membuka pikiran kalian tentang kedewasaan dalam sebuah hubungan gitu. Dalam video resensi ini saya sengaja tidak begitu banyak menjabarkan cerita-cerita dalam novel ini karena saya ingin kalian penasaran bagaimana sih isi novelnya, bagaimana sih konflik-konfliknya, dan bagaimana sih cara penyelesaian masalahnya gitu lah. Dan di dalam keindahan cerita kisah cinta Kamira Nafisah dan Zain Al-Fatih ini, sayangnya saya masih menemukan beberapa tulisan yang masih typo. Jadi ketika saya membaca novel ini agak sedikit merasa terganggu karena sedang nikmat-nikmatnya gitu ya, membayangkan gitu bagaimana di negara Aussie dengan kisah cinta mereka yang dibaluri dengan banyak konflik gitu. Tiba-tiba ada kata yang typo gitu penulisannya, jadi aduh gitu, agak aduh gitu. Tapi aku tetap rekomendasiin novel ini untuk kalian baca karena kalian bisa belajar gimana sih menjadi suami istri, terus menyelesaikan masalah tanpa membesar-besarkan dan menyelesaikannya dengan
apa ya, dengan tenang tanpa berbicara dengan nada tinggi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian resensi novel dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca buku ya.